Tidak pernah ada waktu yang lebih penting bagi Action on Addiction untuk berhasil, dan saya pribadi sangat senang dapat mendukung organisasi yang begitu istimewa. Banyak orang mungkin mengira bahwa ketertarikan saya terhadap masa-masa awal perkembangan anak muncul karena saya adalah seorang orang tua. Namun, saya rasa ini jauh lebih besar daripada itu. Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di keluarga kerajaan, dan semuanya terekam kamera. Sebuah video baru yang menampilkan Kate Middleton dan Ratu Camilla sedang menyebar dengan sangat cepat, dan orang-orang tidak bisa berhenti membicarakannya. Cara mereka saling memandang, cara mereka berperilaku, semuanya terasa tidak biasa. Tidak ada teriakan atau pertengkaran besar, tetapi ketegangan di antara mereka tampak jelas. Ekspresi wajah Kate dan bahasa tubuh Camilla seolah mengatakan sesuatu tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan kerajaan. Kini, pada usia 75 tahun, saya hampir tidak dapat mengingat siapapun selain sang ratu yang berada di sana. Apakah ada masalah tersembunyi di antara mereka? Dan mengapa video ini terasa begitu mengganggu? Rekaman yang memicu kehebohan itu kini menjadi viral dan sulit untuk diabaikan. Dimanapun Anda melihat media sosial, selalu ada orang yang membahasnya dan menganalisisnya detik demi detik. Semua ini terjadi saat sebuah acara kerajaan, ketika keluarga kerajaan tampil di hadapan publik. Biasanya, acara seperti ini merupakan kesempatan bagi keluarga kerajaan untuk tampil sempurna, tersenyum, melambaikan tangan, dan menunjukkan persatuan. Menurut berbagai laporan, rekaman tersebut diambil saat sebuah kebaktian gereja atau salah satu upacara luar ruangan tempat seluruh anggota keluarga kerajaan berkumpul. Acara semacam itu selalu dipenuhi kerumunan, kilatan kamera, dan setiap gerakan kecil akan terekam. Di tengah momen seperti itulah sesuatu yang terasa canggung terjadi antara Kate Middleton dan Ratu Camilla. Dalam video tersebut, Kate terlihat berjalan sedikit di belakang Camilla. Pada awalnya, semuanya tampak normal. Hanya dua anggota kerajaan yang menjalankan tugas mereka. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, situasinya mulai terasa aneh. Ada 1 detik singkat ketika ekspresi Kate berubah sepenuhnya. Biasanya, ia dikenal tenang, ramah, dan selalu tersenyum. Namun kali ini wajahnya tampak membeku. Saat Kate mendekati Camilla dan mata mereka bertemu, ketegangan itu terasa begitu nyata. Senyum Kate perlahan menghilang. Bibirnya mengencang. Rahangnya tampak menegang sedikit, lalu ia menundukkan pandangan. Ia menghindari kontak mata langsung dengan Camilla. Sesuatu yang terasa cukup aneh, mengingat mereka adalah keluarga. Biasanya, orang akan mengharapkan setidaknya anggukan sopan atau senyum hangat. Namun yang terlihat justru suasana dingin dan berjarak, seolah mereka tidak ingin berada dekat satu sama lain. Reaksi Camilla pun tidak jauh berbeda. Ia melirik Kate hanya sepersekian detik sebelum segera memalingkan pandangan. Bahkan terlihat seperti ia sengaja menghindari kontak mata. Cara tubuhnya sedikit berputar, menjauh dari Kate, juga tidak luput dari perhatian publik. Bahasa tubuh mereka tampaknya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Internet kemudian melakukan apa yang biasa dilakukan. Memperbesar gambar, memperlambat rekaman, dan menganalisis setiap gerakan kecil. Beberapa orang bahkan menambahkan musik dramatis untuk membuat suasana terasa lebih intens. Anehnya, ketika video itu diputar dalam gerakan lambat, kesan tidak nyaman justru semakin terasa. Kita dapat melihat dengan jelas saat ekspresi Kate berubah dan bagaimana Camilla tampak sedikit gelisah. Yang membuat banyak orang merasa terganggu bukanlah karena mereka bertengkar atau saling mengucapkan kata-kata kasar. Tidak ada percakapan yang terdengar sama sekali. Justru, karena tidak ada kata-kata itulah situasinya terasa lebih mencurigakan. Terkadang, apa yang tidak diucapkan seseorang dapat menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata itu sendiri. Cara mereka tampak kaku, tidak nyaman, dan seolah tidak ingin berada bersama sudah cukup untuk memicu berbagai spekulasi di internet. Dan jujur saja, ini bukanlah sesuatu yang biasa kita lihat dari keduanya. Kate dikenal sangat anggun di depan publik. Ia memahami bahwa kamera selalu mengawasinya dan jarang melakukan kesalahan. Camilla juga telah cukup berpengalaman menghadapi acara-acara kerajaan dan biasanya mampu tetap tersenyum di tengah berbagai tekanan. Karena itulah momen ini terasa sangat tidak biasa. Banyak orang mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tatapan dingin tersebut. Apakah ini hanya momen canggung sesaat, atau justru petunjuk tentang sesuatu yang lebih dalam dan telah lama berlangsung? Pertanyaan besar yang kini muncul adalah,
Apa sebenarnya yang terjadi antara Kate dan Camilla? Bagi mereka yang telah lama mengikuti keluarga kerajaan Inggris, Camilla memang selalu menjadi sosok kontroversial. Hubungannya dengan Raja Charles, terutama selama masa pernikahan Charles dengan Putri Diana, membuatnya menjadi salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling tidak disukai selama bertahun-tahun. Meskipun ia telah berusaha keras memperbaiki citranya, masih banyak orang yang belum sepenuhnya menerimanya sebagai ratu. Di sisi lain, Kate sering dianggap sebagai sosok ideal keluarga kerajaan. Publik sangat menyukainya. Ia elegan, anggun, dan mewakili gambaran sempurna tentang seorang ratu masa depan. Selama bertahun-tahun, Kate membangun citra yang hampir sempurna. Ia adalah ibu dari 3 anak, selalu tampil ramah dan menjalankan perannya dengan baik. Disinilah situasi menjadi menarik. Secara resmi, Camilla sebagai Ratu Permaisuri memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Kate dalam hierarki kerajaan. Namun di mata banyak orang, Kate justru terlihat seperti ratu yang sesungguhnya. Publik mencintainya, mempercayainya, dan melihatnya sebagai masa depan monarki Inggris. Bagi Camilla, situasi ini tentu tidak mudah. Terlepas dari gelar yang dimilikinya, ia akan selalu dibandingkan dengan Diana, dan kini juga dengan Kate. Dan harus diakui, kedua perbandingan tersebut sangat sulit untuk dimenangkan. Selama bertahun-tahun beredar berbagai rumor mengenai hubungan mereka. Ada cerita tentang tatapan dingin, percakapan yang canggung, hingga perbedaan pendapat mengenai tugas-tugas kerajaan. Istana tentu tidak pernah mengonfirmasi kabar-kabar tersebut dan selalu berusaha menampilkan citra persatuan. Namun, sesekali muncul momen-momen seperti dalam video terbaru ini yang membuat orang kembali bertanya-tanya. Para ahli bahasa tubuh pun sering menganalisis interaksi keduanya. Sebagian berpendapat bahwa Kate cenderung menjaga jarak tertentu dari Camilla dalam acara-acara besar. Sebaliknya, ada yang menilai Camilla terkadang terlalu ingin menunjukkan otoritasnya sebagai ratu. Bahkan pernah muncul cerita bahwa Camilla merasa kurang senang dengan besarnya perhatian publik terhadap Kate dan Pangeran William. Setiap kali Kate muncul di depan umum, perhatian media langsung tertuju padanya. Orang-orang lebih tertarik pada pakaian yang dikenakannya, sikapnya, maupun pernyataannya. Sementara itu, Camilla seringkali berada di latar belakang. Media tabloid tentu sangat menyukai narasi semacam ini. Dua perempuan berpengaruh dalam keluarga kerajaan yang mungkin tidak selalu sejalan. Kisah seperti ini menjual koran dan menghasilkan jutaan klik. Karena itu, setiap tatapan canggung atau senyum yang terlihat dipaksakan seringkali berubah menjadi berita utama. Kenyataannya, menjadi bagian dari keluarga kerajaan berarti hidup di bawah sorotan tanpa henti. Setiap gerakan diamati dan setiap kata dianalisis. Dalam kasus Kate dan Camilla, perbandingan hampir tidak dapat dihindari. Kate lebih muda, sangat populer, dan dipandang sebagai masa depan monarki. Camilla lebih tua, memiliki masa lalu yang rumit, dan masih berusaha mempertahankan posisinya di mata publik. Tidak sulit membayangkan bahwa mungkin ada rasa cemburu atau persaingan kekuasaan di balik layar. Mungkin Camilla merasa tersaingi oleh popularitas Kate. Mungkin juga Kate merasa harus terus menjaga sikap meskipun berada dalam situasi yang tidak nyaman. Momen yang terekam dalam video viral tersebut seolah memberikan sekilas pandangan ke balik tirai kehidupan kerajaan. Itu membuat kita bertanya-tanya seperti apa sebenarnya hubungan mereka ketika kamera tidak lagi merekam. Apakah semuanya benar-benar dipenuhi senyuman dan keharmonisan? Atau justru ada tatapan sinis, percakapan yang dipaksakan, dan ketegangan yang selama ini tidak terlihat? Apapun kebenarannya, video ini telah memicu gelombang baru spekulasi tentang keluarga kerajaan. Orang-orang tertarik menontonnya bukan karena ingin melihat keluarga kerajaan gagal, tetapi karena momen seperti ini mengingatkan kita bahwa mereka juga manusia biasa. Mereka mengalami kecanggungan, memiliki konflik, dan melakukan kesalahan seperti semua orang. Mungkin itulah alasan mengapa publik tidak bisa berhenti memperhatikannya. Video tersebut mungkin singkat, tetapi pertanyaan yang ditimbulkannya sangat besar. Apakah ini hanya momen yang disalahartikan? Ataukah ada sesuatu yang lebih serius yang sedang berlangsung di balik dinding istana? Dengan memberikan gelar kepada Pangeran Louis, pada usia yang masih sangat muda, Raja Charles mengirimkan pesan yang jelas mengenai masa depan monarki. Louis mewakili generasi baru yang diharapkan mampu menjembatani nilai-nilai tradisional kerajaan dengan dunia modern yang terus berkembang. Langkah ini tidak hanya menjamin keberlangsungan monarki, tetapi juga memastikan bahwa
anggota termuda keluarga kerajaan, tetap menjadi pusat perhatian publik dan mampu menjalin hubungan dengan generasi muda yang baru. Namun, yang paling memicu kontroversi adalah dimasukkannya Pangeran Harry dalam keputusan tersebut. Setelah mengundurkan diri dari tugas-tugas kerajaan dan secara terbuka mengkritik institusi monarki, hubungan Harry dengan keluarganya seringkali terlihat renggang. Karena itu, keputusan Raja Charles untuk melibatkannya dalam pembagian gelar penting ini membuat banyak orang mempertanyakan motif sebenarnya. Apakah ini merupakan upaya perdamaian untuk memperbaiki hubungan dengan putranya? Atau justru langkah strategis untuk tetap mempertahankan keterikatan Harry dengan monarki meskipun secara fisik dan emosional ia telah menjauh? Di balik kemegahan keputusan ini, muncul berbagai emosi yang kuat, terutama dari Ratu Camilla. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Camilla merasa sangat kecewa karena tidak dilibatkan dalam rencana sang raja. Ia dikabarkan merasa perannya sebagai Ratu Permaisuri diabaikan dan tidak dihargai. Menurut sumber internal, kekecewaannya semakin besar karena ia tidak diajak berkonsultasi mengenai keputusan yang begitu penting. Situasi ini pun menambah ketegangan yang telah ada di lingkungan keluarga kerajaan. Keputusan tersebut juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan monarki. Mampukah Raja Charles memodernisasi institusi kerajaan sambil tetap menjaga persatuan keluarganya? Apakah langkah berani ini akan memperkuat citra monarki di mata publik, atau justru membuka retakan yang lebih dalam fondasi keluarga kerajaan? Kontroversi seputar Pangeran Harry. Dalam sebuah perkembangan yang mengejutkan publik dan para pengamat kerajaan, Raja Charles III dilaporkan memberikan gelar penting kepada putranya, yang selama ini dianggap menjauh dari keluarga kerajaan, Pangeran Harry. Bagi sebagian orang, keputusan ini dianggap sebagai tindakan rekonsiliasi yang berani. Namun bagi yang lain, langkah tersebut dipandang sebagai perjudian yang berisiko tinggi. Mengapa Raja Charles memilih untuk melibatkan Harry dalam keputusan sebesar ini? Apakah ini pertanda awal proses penyembuhan hubungan keluarga? Ataukah justru akan memicu konflik baru di lingkungan kerajaan? Penyertaan Harry terjadi pada saat hubungannya dengan monarki masih sangat rumit. Sejak mundur dari tugas kerajaan pada tahun 2020 dan mengungkap berbagai keluhan melalui wawancara, serial dokumenter Netflix, serta memoarnya yang berjudul Spare, Harry telah menjadi sosok yang memecah opini publik. Sebagian orang melihatnya sebagai simbol kebebasan dan modernitas. Sementara yang lain menganggapnya sebagai seseorang yang mengkhianati institusi yang telah membesarkannya. Karena itu, keputusan Raja Charles untuk memberinya gelar penting menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah ini usaha seorang ayah untuk menjembatani jarak yang semakin melebar dengan putranya? Atau strategi politik untuk menjaga hubungan Harry dengan monarki, meskipun perbedaan pandangan di antara mereka semakin besar? Di balik dinding istana, reaksi terhadap keputusan ini dikabarkan tidak sepenuhnya positif. Menurut sejumlah sumber, Ratu Camilla merasa sangat tidak senang dan terkejut dengan keputusan tersebut. Selama bertahun-tahun, Camilla telah bekerja keras membangun posisinya sebagai Ratu Permaisuri. Karena itu, ketidakterlibatannya dalam keputusan penting ini diyakini semakin memperbesar ketegangan di dalam keluarga kerajaan. Kekecewaan. Camilla juga menunjukkan adanya dinamika kekuasaan yang kompleks di lingkungan monarki, tempat hubungan pribadi seringkali berbenturan dengan tuntutan dan kewajiban kerajaan. Di sisi lain, opini publik mengenai keterlibatan Harry juga terpecah. Para pendukung melihat keputusan Raja Charles sebagai langkah modern yang menunjukkan bahwa monarki masih memiliki kemampuan untuk memaafkan dan berkembang. Namun para kritikus berpendapat sebaliknya. Mereka menilai bahwa memberikan penghargaan kepada seseorang yang secara terbuka mengkritik monarki dapat dianggap sebagai tanda kelemahan yang berpotensi mengancam integritas tradisi kerajaan. Keputusan ini pun memunculkan berbagai pertanyaan penting. Apakah Harry akan menerima peran tersebut mengingat hubungannya yang rumit dengan keluarga kerajaan? Mungkinkah ini menjadi langkah awal menuju rekonsiliasi? Ataukah justru memperdalam perpecahan yang sudah ada? Kemarahan yang dikabarkan datang dari Camilla. Keluarga kerajaan tidak pernah jauh dari drama, tetapi laporan mengenai kemarahan Ratu Camilla atas keputusan terbaru Raja Charles menambah babak baru dalam ketegangan internal monarki. Keputusan Raja Charles untuk memberikan gelar penting kepada Pangeran Louis dan Pangeran Harry mengejutkan banyak pihak, baik di dalam maupun di luar istana. Sebagian orang menganggap langkah ini sebagai simbol modernisasi yang berani.
Namun sebagian lainnya melihatnya sebagai pemicu konflik yang dapat memperdalam perpecahan keluarga. Lalu mengapa Camilla dikabarkan begitu marah? Menurut sejumlah sumber, Camilla merasa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai keputusan tersebut. Bagi seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun untuk memperoleh penerimaan publik dan memperkuat posisinya dalam keluarga kerajaan, situasi ini dianggap sangat mengecewakan. Camilla telah menempuh perjalanan panjang dari sosok kontroversial menjadi anggota keluarga kerajaan yang dihormati. Karena itu, tidak dilibatkan dalam keputusan sebesar ini diyakini membuatnya merasa diremehkan dalam struktur kerajaan. Kemarahan tersebut semakin bertambah karena keterlibatan Pangeran Harry. Hubungan Harry dengan keluarga kerajaan yang telah lama tegang menjadikannya figur yang kontroversial. Bagi Camilla, penghormatan terhadap Harry mungkin terasa sulit diterima, terutama mengingat berbagai pernyataan kritis Harry tentang dirinya dalam wawancara maupun memuarnya. Reaksi Camilla juga mencerminkan adanya perebutan pengaruh dan perbedaan pandangan di dalam monarki. Saat Raja Charles berusaha menyeimbangkan tradisi dan perubahan, tidak semua anggota keluarga kerajaan memiliki pandangan yang sama mengenai arah masa depan institusi tersebut. Benturan antara tradisi dan modernisasi. Monarki Inggris selama berabad-abad dikenal sebagai simbol tradisi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, institusi ini menghadapi tekanan besar untuk beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Ketegangan antara mempertahankan adat lama dan menerima nilai-nilai modern semakin terlihat dalam berbagai keputusan terbaru keluarga kerajaan. Mulai dari langkah berani Raja Charles hingga keputusan Putri Anne yang menyerahkan gelar Princess Royal kepada Putri Charlotte, monarki tampaknya sedang berusaha menyeimbangkan masa lalu dengan masa depan. Pertanyaannya, apakah keseimbangan itu benar-benar dapat dicapai? Salah satu contoh yang paling menarik adalah keputusan Putri Anne untuk mewariskan gelar Princess Royal kepada Putri Charlotte yang masih sangat muda. Gelar tersebut selama ini melambangkan dedikasi, pengabdian, dan kesinambungan dalam keluarga kerajaan. Keputusan itu dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap tradisi sekaligus langkah menuju visi yang lebih modern, termasuk dalam hal kesetaraan gender. Demikian pula, keputusan Raja Charles untuk memberikan peran yang lebih besar kepada Pangeran Louis dan Pangeran Harry memunculkan perdebatan tentang kesiapan monarki dalam menerima perubahan. Bagi sebagian orang, langkah ini merupakan investasi untuk masa depan. Bagi sebagian lainnya, keputusan tersebut dianggap terlalu jauh meninggalkan tradisi yang selama ini menjadi dasar monarki. Terlepas dari berbagai kontroversi, satu hal yang pasti, keluarga kerajaan saat ini berada di persimpangan jalan. Mereka harus menentukan bagaimana cara tetap relevan di era modern tanpa kehilangan identitas dan warisan sejarah yang telah dibangun selama berabad-abad. Merasa disisihkan dan tidak dilibatkan, Camilla dikabarkan semakin frustrasi, memicu ketegangan yang berlangsung jauh dari sorotan publik. Kekecewaannya menunjukkan betapa sulitnya menyeimbangkan dinamika keluarga dengan tanggung jawab memimpin sebuah institusi yang telah berdiri selama berabad-abad. Opini publik mengenai masalah ini pun terbelah. Bagi sebagian orang, keputusan Raja Charles dianggap sebagai uluran tangan seorang ayah kepada putranya. Sebuah upaya untuk memperbaiki hubungan yang selama bertahun-tahun menjadi konsumsi publik. Namun bagi yang lain, langkah ini dipandang sebagai perjudian berisiko yang dapat memperburuk hubungan keluarga sekaligus merusak citra monarki. Pertanyaan terbesar adalah bagaimana tanggapan Harry sendiri? Apakah ia akan melihat keputusan ini sebagai kesempatan untuk membangun kembali hubungan yang retak? Ataukah ia akan menganggapnya sebagai upaya kosong untuk mengendalikan narasi publik? Rekonsiliasi tidak hanya soal gelar dan penghormatan. Dibutuhkan kepercayaan, pengertian, dan kemauan untuk melangkah maju bersama. Tugas yang tidak mudah bagi keluarga yang selama puluhan tahun berada di bawah sorotan dunia. Reaksi publik. Keluarga kerajaan Inggris sudah terbiasa menjadi pusat perhatian publik. Namun perkembangan terbaru yang melibatkan keputusan-keputusan berani, Raja Charles serta perubahan bersejarah yang dikaitkan dengan Putri Anne telah memicu berbagai reaksi. Mulai dari pemberian gelar kerajaan kepada Pangeran Harry dan Pangeran Louis, hingga kabar mengenai pengalihan gelar Princess Royal kepada Putri Charlotte yang baru berusia 9 tahun, semua langkah ini membuat para pengamat kerajaan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Apa arti perubahan-perubahan ini bagi masa depan monarki? Apakah ini langkah strategis menuju modernisasi atau justru kesalahan yang berpotensi menjauhkan dukungan publik?
Reaksi masyarakat terhadap perubahan-perubahan tersebut dipenuhi campuran antusiasme, skeptisisme, dan rasa penasaran. Banyak orang menganggap pemberian gelar penting kepada Pangeran Louis sebagai langkah yang cerdas sekaligus menarik. Kepribadiannya yang ceria dan karismatik telah membuatnya menjadi favorit publik. Para pendukung melihat keputusan ini sebagai cara untuk memperkuat masa depan monarki dengan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan generasi muda. Demikian pula, peningkatan peran Putri Charlotte mendapat banyak pujian karena dianggap mencerminkan nilai-nilai yang lebih modern, termasuk kesetaraan gender. Dengan menyerahkan gelar yang selama ini sangat dihargainya, Putri Anne dinilai berhasil menghormati tradisi sekaligus membuka jalan bagi generasi baru dalam keluarga kerajaan. Namun tidak semua tanggapan bersifat positif. Keterlibatan Pangeran Harry dalam keputusan Raja Charles menjadi sumber perdebatan yang cukup besar. Sebagian orang melihatnya sebagai tindakan penuh kasih dari seorang ayah yang ingin memperbaiki hubungan dengan putranya. Namun, sebagian lainnya menilai langkah tersebut kontroversial dan berpotensi merusak integritas monarki. Mereka berpendapat bahwa memberikan penghormatan kepada seseorang yang pernah secara terbuka mengkritik keluarga kerajaan dapat menimbulkan pesan yang membingungkan bagi publik. Selain itu, muncul pula laporan mengenai ketidakpuasan di dalam istana, terutama terkait reaksi Ratu Camilla. Kabar mengenai kemarahannya semakin menambah unsur drama dalam kisah ini dan menimbulkan pertanyaan mengenai persatuan keluarga kerajaan, serta proses pengambilan keputusan di balik layar. Bagi sebagian masyarakat, ketegangan internal semacam ini membuat monarki terlihat rapuh, pada saat seharusnya menunjukkan stabilitas dan kekuatan. Pergulatan pengaruh Camilla. Perjalanan Camilla dalam keluarga kerajaan Inggris tidak pernah mudah. Namun berbagai laporan menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa terbaru membuatnya merasa semakin tersisih. Dengan Raja Charles III mengambil sejumlah keputusan penting, termasuk memberikan gelar kepada Pangeran Louis dan Pangeran Harry, kekecewaan Camilla disebut-sebut semakin memuncak. Muncul pertanyaan besar, apakah Camilla mulai kehilangan pengaruhnya sebagai Ratu Permaisuri? Ataukah ini hanya bagian dari dinamika kekuasaan yang lebih luas di dalam monarki? Camilla telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk memperoleh tempat yang diterima di keluarga kerajaan. Setelah lama menjadi figur kontroversial karena hubungannya dengan Charles, pada masa pernikahannya dengan Putri Diana, ia berupaya membangun citra baru yang lebih positif. Ketika akhirnya menjadi Ratu Permaisuri setelah wafatnya Ratu Elizabeth II, banyak orang melihatnya sebagai simbol penerimaan penuh dalam lingkaran kerajaan. Namun laporan terbaru menunjukkan bahwa sejumlah keputusan penting Raja Charles dibuat tanpa melibatkan dirinya. Situasi tersebut diyakini membuat Camilla merasa perannya tidak dihargai. Salah satu sumber ketegangan terbesar adalah keterlibatan Pangeran Harry. Dalam memoarnya Spare, Harry menggambarkan Camilla secara kurang menguntungkan dan bahkan menuduhnya berusaha memperbaiki citra publik dengan mengorbankan dirinya. Karena itu, keputusan Raja Charles untuk tetap memberikan penghormatan kepada Harry bisa saja terasa menyakitkan bagi Camilla dan membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Di sisi lain, Charles juga memberikan perhatian khusus kepada cucunya yang masih muda, Pangeran Louis. Langkah ini secara luas dianggap sebagai upaya mempersiapkan masa depan monarki. Namun ketidakterlibatan Camilla dalam proses tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruh yang sebenarnya ia miliki dalam menentukan arah institusi kerajaan. Sebagai Ratu Permaisuri, banyak orang beranggapan bahwa ia seharusnya memiliki peran dalam keputusan-keputusan besar semacam ini. Karena itu, laporan mengenai ketidakterlibatannya memicu spekulasi mengenai posisinya di dalam istana. Dampak terhadap masa depan monarki. Monarki Inggris saat ini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka harus mempertahankan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Di sisi lain, mereka juga harus beradaptasi dengan dunia modern yang terus berubah. Keputusan-keputusan terbaru yang melibatkan Putri Charlotte, Pangeran Louis, dan Pangeran Harry mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kedua tujuan tersebut. Pengalihan gelar Princess Royal kepada Putri Charlotte dipandang sebagai langkah simbolis yang menunjukkan pentingnya mempersiapkan generasi berikutnya sejak dini. Putri Anne, yang selama puluhan tahun dikenal karena dedikasinya terhadap tugas kerajaan, dianggap ingin memastikan bahwa nilai-nilai pengabdian dan tanggung jawab tetap diteruskan kepada generasi berikutnya. Demikian pula, keputusan Raja Charles untuk memberikan peran lebih besar kepada Pangeran Louis dan tetap melibatkan Pangeran Harry menunjukkan strateginya dalam menjaga masa depan monarki.
Louis mewakili generasi baru yang mampu menarik perhatian publik dengan pesona dan kepribadiannya. Sementara, Harry tetap menjadi figur yang memiliki daya tarik global meskipun hubungannya dengan keluarga kerajaan sering menjadi sumber kontroversi. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa monarki sedang berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Terutama karena generasi muda saat ini tidak lagi terpesona oleh kemegahan kerajaan seperti generasi sebelumnya. Keluarga kerajaan menyadari bahwa agar tetap relevan, mereka harus mampu beradaptasi dan menunjukkan nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat modern. Namun perubahan ini juga menghadirkan tantangan besar. Sebagian orang khawatir bahwa memberikan peran penting kepada anggota keluarga kerajaan yang masih sangat muda akan menciptakan tekanan besar bagi mereka di masa depan. Yang lain mempertanyakan apakah figur kontroversial seperti Harry seharusnya masih memiliki peran dalam arah masa depan monarki. Pertanyaan-pertanyaan penting. Peristiwa-peristiwa terbaru telah memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai arah masa depan keluarga kerajaan Inggris. Apakah generasi muda seperti Putri Charlotte dan Pangeran Louis siap memikul tanggung jawab besar yang kini mulai diarahkan kepada mereka? Apakah keputusan Raja Charles untuk tetap melibatkan Harry merupakan langkah menuju rekonsiliasi atau hanya strategi untuk mempertahankan hubungan dengan sosok yang masih memiliki pengaruh besar di mata publik? Dan yang paling penting, apakah monarki dapat mempertahankan relevansinya di dunia yang semakin mengutamakan perubahan dibandingkan tradisi? Satu hal yang pasti, keputusan-keputusan yang diambil saat ini akan membentuk babak berikutnya dalam sejarah keluarga kerajaan Inggris. Apakah langkah-langkah tersebut akan memperkuat monarki atau justru mengungkap keretakan yang lebih dalam? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Saya pernah mengalami masa-masa yang sulit. Perubahan dari seorang pria lajang yang mandiri menjadi seorang suami, lalu seorang ayah, benar-benar mengubah hidup saya. Saya sangat mencintai anak-anak saya, dan melalui mereka saya belajar banyak hal tentang diri sendiri, tentang keluarga, dan tentang arti tanggung jawab. Keluarga kerajaan Inggris telah melewati berbagai badai sepanjang sejarahnya yang panjang. Namun, hanya sedikit krisis yang dapat dibandingkan dengan situasi yang dikabarkan sedang berkembang di balik dinding istana saat ini. Di pusat kisah yang mengejutkan ini adalah Putri Charlotte, Putri Pangeran dan Putri Wales, yang selama ini dikenal tenang, cerdas, dan penuh percaya diri. Menurut narasi yang beredar, Charlotte dikabarkan membuat keputusan yang mengejutkan dan mengguncang keluarga kerajaan. Apa yang bisa membuat seorang anak kerajaan mempertanyakan identitas dan warisannya sendiri? Menurut cerita tersebut, semuanya bermula dari sebuah tes DNA dan rahasia lama yang konon terkubur selama bertahun-tahun. Penemuan yang tak terduga. Kisah ini dimulai dari apa yang seharusnya menjadi prosedur medis rutin. Pada awal tahun 2025, anak-anak kerajaan dilaporkan menjalani pemeriksaan genetik menyeluruh sebagai langkah pencegahan untuk mendeteksi kemungkinan masalah kesehatan yang bersifat turun-temurun. Bagi Pangeran George dan Pangeran Louis, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan hal yang luar biasa. Namun, hasil yang dikaitkan dengan Putri Charlotte disebut-sebut memicu rangkaian peristiwa yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Menurut sumber yang diklaim dekat dengan lingkungan kerajaan, tim medis menemukan penanda genetik yang dianggap tidak sesuai dengan garis keturunan resmi yang selama ini diketahui publik. Narasi tersebut bahkan menyebutkan bahwa profil genetik itu mengindikasikan bahwa Pangeran William bukan ayah biologis Charlotte. Situasi ini mungkin saja tetap menjadi rahasia di tingkat tertinggi istana jika bukan karena Charlotte sendiri. Dikisahkan bahwa sang putri yang kini cukup besar untuk memahami konsep dasar genetika secara tidak sengaja mendengar percakapan antara orang tuanya dan tim dokter kerajaan. Dari percakapan itu, ia diduga memahami inti persoalan yang sedang dibahas. Keluarga kerajaan dalam krisis. Kabar mengenai penemuan tersebut konon menimbulkan kepanikan di lingkungan kerajaan. Pangeran William dan Catherine disebut langsung membatalkan seluruh agenda publik mereka dengan alasan adanya urusan keluarga yang membutuhkan perhatian penuh. Raja Charles III yang saat itu sedang melakukan kunjungan diplomatik ke Australia bahkan dikabarkan segera kembali ke Inggris. Menurut cerita yang beredar, sebuah pertemuan darurat keluarga kerajaan segera diselenggarakan. Para penasihat senior, pakar hukum, dan tokoh-tokoh penting kerajaan disebut ikut hadir. Pembahasan mereka tidak hanya menyangkut dampak pribadi terhadap keluarga, tetapi juga konsekuensi konstitusional yang mungkin muncul jika informasi tersebut benar. Namun yang paling mengkhawatirkan bagi keluarga kerajaan adalah reaksi Charlotte sendiri. Meskipun masih muda, ia digambarkan menunjukkan kedewasaan yang luar biasa.
Menurut narasi tersebut, Charlotte menyatakan bahwa ia tidak lagi ingin menjalankan peran kerajaan atau mempertahankan identitas kerajaannya karena merasa hidupnya dibangun di atas kebohongan. Pertanyaan tentang ayah kandung. Ketika istana berusaha mengendalikan situasi, perhatian publik pun beralih pada satu pertanyaan besar. Jika William bukan ayah biologis Charlotte, lalu siapa? Sumber-sumber resmi tidak memberikan komentar apapun, tetapi berbagai spekulasi segera bermunculan. Beberapa pengamat kerajaan mulai menyoroti periode sebelum kelahiran Charlotte pada Mei 2015, saat William dan Catherine pernah dirumorkan mengalami kesulitan dalam pernikahan mereka. Salah satu nama yang disebut dalam berbagai spekulasi adalah James Matthews, pengusaha yang kemudian menikahi saudari Catherine, Pippa Middleton, pada tahun 2017. Matthews dan Catherine memang diketahui berada dalam lingkaran sosial yang sama pada masa lalu, meskipun tidak pernah ada bukti yang menunjukkan hubungan lebih dari sekadar pertemanan. Menurut narasi tersebut, Matthews kemudian menghilang dari sorotan publik, sementara Pippa juga membatalkan sejumlah penampilan publik dan memilih menghabiskan waktu bersama keluarganya. Keputusan Charlotte yang mengejutkan. Hal yang membuat kisah ini semakin luar biasa adalah reaksi yang dikaitkan dengan Charlotte. Menurut berbagai laporan yang tidak terverifikasi, ia meminta untuk tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ibunya, Michael dan Carol Middleton, alih-alih tinggal di kediaman keluarganya. Ia juga disebut meminta untuk tidak menghadiri sekolah, sementara waktu demi menghindari perhatian media. Bahkan, cerita tersebut mengklaim bahwa Charlotte menolak menggunakan gelar kerajaannya dan tidak ingin ikut serta dalam acara resmi kerajaan. Pernyataan yang paling mengejutkan adalah kalimat yang konon diucapkannya. "Aku tidak ingin berpura-pura lagi." Kesedihan Catherine. Bagi Catherine, yang selama ini dipandang sebagai salah satu figur paling stabil dalam keluarga kerajaan modern, situasi ini dikatakan sangat menyakitkan. Ia digambarkan sebagai seorang ibu yang terjebak di antara kesetiaan kepada suaminya, cinta kepada putrinya, dan tekanan besar yang datang dari institusi kerajaan. Menurut cerita tersebut, Catherine menghabiskan waktu berjam-jam mencoba menjelaskan kepada Charlotte bahwa hubungan keluarga tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis. Namun percakapan-percakapan itu dikabarkan berlangsung emosional dan tidak selalu menghasilkan kemajuan. Salah satu bagian yang paling menyentuh dalam kisah ini adalah pertanyaan yang disebut diajukan Charlotte kepada ibunya. "Jika semua orang berbohong tentang siapa ayahku, apalagi yang telah kalian sembunyikan dariku?" Pertanyaan itu konon membuat Catherine tidak mampu menjawab. Reaksi William. Bagi Pangeran William, situasi ini digambarkan sebagai gabungan antara krisis pribadi dan tantangan institusional. Sebagai pewaris takhta masa depan, citra keluarganya selalu menjadi bagian penting dari perannya. Meski demikian, berbagai sumber yang dikutip dalam narasi tersebut menyebutkan bahwa William tetap memandang Charlotte sebagai putrinya, terlepas dari persoalan biologis apapun. Ia dikabarkan menegaskan bahwa cintanya kepada Charlotte tidak akan berubah. Dalam berbagai diskusi internal, William disebut mendorong agar kesejahteraan emosional Charlotte menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan institusi kerajaan. Sikap tersebut bahkan dikatakan menimbulkan perbedaan pandangan dengan sebagian penasihat kerajaan yang lebih fokus pada persoalan suksesi dan legitimasi. Implikasi konstitusional. Di luar drama keluarga, cerita ini juga menyoroti berbagai pertanyaan hukum dan konstitusional. Sebagai salah satu anggota terdepan dalam garis suksesi, status Charlotte dianggap memiliki arti penting bagi masa depan monarki. Para pakar hukum konstitusi sering menjelaskan bahwa anak yang lahir dalam suatu pernikahan secara hukum dianggap sebagai anak dari pasangan tersebut, terlepas dari persoalan biologis. Dengan prinsip itu, posisi Charlotte dalam garis pewarisan takhta secara teori tetap aman. Namun dalam praktiknya, situasinya jauh lebih rumit. Monarki bergantung pada penerimaan publik dan persepsi legitimasi. Jika seorang anggota keluarga kerajaan secara terbuka menolak identitas kerajaannya, hal itu dapat menciptakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, masa depan yang tidak pasti. Menurut kisah yang beredar, Charlotte kini sedang menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ia disebut menikmati berbagai pengalaman sederhana yang jarang dapat dirasakan anak-anak kerajaan, seperti berjalan-jalan tanpa perhatian berlebihan, atau menghabiskan waktu secara bebas bersama keluarga besarnya. Para ahli psikologi anak dan spesialis identitas disebut telah dilibatkan untuk membantu memahami situasi tersebut. Sementara itu, keluarga kerajaan dikabarkan terus mencari jalan terbaik untuk mengatasi krisis ini.
Sebagian penasihat menyarankan agar status resmi Charlotte tetap dipertahankan dan berharap ia akan menerima perannya kembali ketika dewasa. Yang lain berpendapat bahwa pendekatan yang lebih terbuka dan jujur mungkin lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat modern. Menurut cerita tersebut, Raja Charles memilih pendekatan yang lebih sabar. Ia diyakini percaya bahwa memberi Charlotte ruang untuk memahami situasi tidak berarti menutup kemungkinan rekonsiliasi di masa depan. Bagi William dan Catherine sendiri, fokus utama mereka tetap sama, melindungi putri mereka dan menjaga keutuhan keluarga. Terlepas dari segala spekulasi yang beredar, kisah ini mengingatkan bahwa di pusat semua perhatian tersebut terdapat seorang anak yang sedang berusaha memahami dunia yang tiba-tiba terasa berbeda. Apakah Charlotte suatu hari akan kembali menjalankan peran kerajaan? Bagaimana hubungan ini akan memengaruhi masa depannya dan hubungannya dengan saudara-saudaranya? Dan apakah kebenaran mengenai semua tuduhan tersebut akan pernah dikonfirmasi? Hingga saat ini, semua pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban yang pasti. Namun, keputusan terbarunya telah membuat dunia terkejut. Dalam sebuah langkah yang tidak banyak orang perkirakan, Putri Anne menyerahkan gelar kerajaannya yang paling bergengsi, sebuah gelar yang telah ia sandang dengan kehormatan dan dedikasi selama puluhan tahun kepada Putri Charlotte yang masih sangat muda. Ini bukan sekadar tindakan simbolis. Keputusan tersebut dipandang sebagai langkah yang syarat makna, berkaitan dengan strategi, warisan keluarga, dan mungkin juga kasih sayang terhadap generasi berikutnya. Apa yang mendorong Anne untuk melepaskan gelar yang begitu erat dengan identitasnya? Dan mengapa Charlotte dipilih untuk menerima kehormatan tersebut pada usia yang masih sangat muda? Sejarah gelar Princess Royal. Gelar Princess Royal merupakan salah satu gelar paling prestisius dalam monarki Inggris. Gelar ini bukan hanya sebuah sebutan kehormatan, melainkan simbol sejarah panjang yang membawa tanggung jawab besar dan keterikatan dengan tradisi kerajaan selama berabad-abad. Gelar tersebut pertama kali diciptakan pada tahun 1642 oleh Raja Charles I untuk putrinya, Putri Mary. Sejak saat itu, gelar ini secara tradisional diberikan kepada putri tertua dari raja yang sedang bertakhta. Seiring waktu, Princess Royal berkembang menjadi lambang pengabdian kepada publik, tanggung jawab kerajaan, dan kesinambungan institusi monarki. Menjadi Princess Royal berarti menerima peran publik yang menuntut dedikasi tinggi terhadap tugas kerajaan, kegiatan amal, serta representasi monarki baik di dalam maupun luar negeri. Karena itulah gelar ini memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada sekadar status kehormatan. Gelar tersebut menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan keluarga kerajaan, sebuah simbol stabilitas dan kesinambungan. Namun seperti halnya semua aspek monarki, perubahan selalu menjadi bagian dari perjalanan sejarah. Setiap kali gelar ini berpindah tangan, biasanya terdapat pesan yang lebih dalam mengenai arah dan perkembangan keluarga kerajaan. Pengabdian panjang Putri Anne. Ketika berbicara mengenai gelar Princess Royal, nama yang paling sering muncul tentu saja adalah Putri Anne. Sejak menerima gelar tersebut pada tahun 1987, Anne menjadikannya identik dengan dedikasi, disiplin, dan kerja keras. Selama lebih dari 3 dekade, ia dikenal sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling rajin menjalankan tugas publik. Ia bekerja tanpa banyak mencari perhatian media dan lebih memilih fokus pada tanggung jawabnya. Dari kegiatan amal hingga kunjungan resmi, Anne selalu menunjukkan komitmen yang luar biasa terhadap perannya. Dedikasinya telah membuatnya mendapatkan rasa hormat tidak hanya dari masyarakat Inggris, tetapi juga dari banyak orang di seluruh dunia. Anne tidak pernah menghindari tantangan. Ia dikenal karena etos kerjanya yang kuat dan kesediaannya untuk terus menjalankan tugas kerajaan tanpa mengeluh. Berbeda dengan beberapa anggota keluarga kerajaan lain yang pernah mengambil langkah mundur dari tugas publik atau memilih pendekatan yang lebih modern terhadap kehidupan kerajaan, Anne tetap teguh menjalankan kewajibannya. Karena itu, keputusan untuk menyerahkan gelar tersebut kepada generasi berikutnya menjadi momen yang sangat penting. Perubahan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa sekarang? Apa arti keputusan ini bagi masa depan monarki? Dan yang paling menarik, mengapa gelar tersebut diberikan kepada seorang anak? Mengapa Charlotte dipilih? Keputusan untuk memberikan gelar Princess Royal kepada Putri Charlotte yang baru berusia 9 tahun mengejutkan banyak pengamat kerajaan. Mengapa keluarga kerajaan memilih menyerahkan gelar sebesar itu kepada seorang anak? Apa dampaknya bagi Charlotte sendiri? Dan bagaimana keputusan ini akan membentuk masa depannya? Menjadi Princess Royal berarti memikul tanggung jawab besar.
Peran tersebut mencakup keterlibatan dalam acara-acara publik, kegiatan amal, dan representasi resmi monarki. Bagi seorang anak, beban tersebut tentu tidak kecil. Meski Charlotte telah menunjukkan ketenangan, pesona, dan kepercayaan diri dalam berbagai penampilan publik, gelar tersebut akan membuatnya berada di bawah perhatian yang lebih besar ketika ia tumbuh dewasa. Namun kemungkinan besar, alasan dibalik keputusan ini jauh lebih luas daripada sekadar melanjutkan tradisi. Keluarga kerajaan tampaknya sedang memikirkan masa depan institusi tersebut. Charlotte mungkin masih muda, tetapi ia mewakili generasi baru keluarga kerajaan. Dengan memberinya gelar bergengsi ini, monarki mengirimkan pesan yang jelas bahwa generasi berikutnya sedang dipersiapkan untuk mengambil peran yang lebih besar. Strategi di tengah ketidakpastian masa depan. Waktu pengambilan keputusan ini juga dianggap sangat penting. Di tengah berbagai laporan mengenai kesehatan Raja Charles III dan meningkatnya perhatian terhadap masa depan monarki, muncul kebutuhan untuk mempersiapkan generasi penerus. Banyak pengamat melihat langkah ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Pada usia yang kini memasuki masa lanjut, Raja Charles menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas monarki. Karena itu, mempersiapkan anggota keluarga kerajaan yang lebih muda menjadi semakin penting. Dengan memberikan peran simbolis yang besar kepada Charlotte, keluarga kerajaan menunjukkan bahwa mereka sedang memikirkan kesinambungan institusi dalam jangka panjang. Pesan yang ingin disampaikan tampaknya sederhana. Monarki harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Mungkin saja keputusan ini dimaksudkan untuk memastikan proses transisi yang lebih mulus di masa depan. Ketika Charlotte mencapai usia dewasa, keluarga kerajaan mungkin membutuhkan figur muda yang mampu mewakili era baru. Ia dapat menjadi wajah generasi baru yang menggabungkan tradisi kerajaan dengan nilai-nilai modern. Dalam konteks itu, pengalihan gelar ini mungkin merupakan bagian dari transformasi yang lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Simbol tradisi dan modernitas. Salah satu aspek paling menarik dari keputusan ini adalah bagaimana ia mencerminkan ketegangan antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi, gelar Princess Royal merupakan simbol sejarah kerajaan yang telah bertahan selama berabad-abad. Menyerahkannya kepada Charlotte menunjukkan komitmen untuk menjaga tradisi tersebut tetap hidup. Di sisi lain, usia Charlotte yang masih sangat muda juga mencerminkan perubahan besar dalam cara keluarga kerajaan memandang masa depan. Monarki saat ini tidak hanya berusaha mempertahankan tradisi, tetapi juga berusaha tetap relevan di dunia yang terus berubah. Charlotte dapat menjadi simbol keseimbangan antara dua dunia tersebut. Ia mewakili masa depan sekaligus warisan masa lalu. Mungkin keluarga kerajaan berharap bahwa generasi seperti Charlotte mampu menjembatani kesenjangan antara tradisi lama dan harapan generasi muda masa kini. Karena itulah, banyak orang melihat keputusan ini sebagai sinyal bahwa monarki sedang bersiap menghadapi masa depan dengan cara yang berbeda. Kesetaraan, gender, dan perubahan kepemimpinan. Salah satu makna paling kuat dari keputusan ini berkaitan dengan kesetaraan gender. Dalam sejarah monarki Inggris, garis pewarisan takhta selama berabad-abad lebih mengutamakan laki-laki. Namun dalam beberapa dekade terakhir, aturan tersebut telah mengalami perubahan signifikan. Dengan memberikan peran yang begitu penting kepada Charlotte, keluarga kerajaan menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi yang sama pentingnya dalam masa depan monarki. Keputusan ini mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas, di mana perempuan semakin banyak memegang posisi kepemimpinan dan pengaruh. Charlotte mungkin masih anak-anak saat ini, tetapi simbolisme di balik pengangkatannya sangat besar. Ia menjadi representasi dari generasi baru yang tumbuh dalam lingkungan yang lebih setara. Karena itu, banyak pengamat melihat langkah ini sebagai sinyal bahwa keluarga kerajaan ingin menunjukkan keterbukaannya terhadap nilai-nilai modern. Apakah pengangkatan Charlotte menandai awal dari monarki yang lebih progresif? Apakah ini menjadi bukti bahwa keluarga kerajaan siap beradaptasi dengan perubahan sosial? Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih belum memiliki jawaban pasti. Namun satu hal yang jelas, keputusan yang dibuat hari ini berpotensi membentuk masa depan Charlotte dan arah monarki Inggris selama bertahun-tahun yang akan datang. Meskipun usianya masih sangat muda, Charlotte kini berada di pusat sebuah perubahan yang mungkin akan dikenang sebagai salah satu momen penting dalam evolusi keluarga kerajaan modern.